Selamat datang kembali lagi bersama Perekrek. Mari kita bahas market ya. Harga emas sekarang berada di 2050 dan harganya kembali lagi ke harga semalam ya, dan pas pagi-pagi saya analisa jadi sudah kembali lagi. Dan semalam sempat dia retest bawah, ternyata tidak bisa karena DB masih kuat dan juga nggak ada sentimen bisa mendorong ke bawah, jadi nggak ada alasan untuk turun, jadi dia nggak bisa turun. Dan sekarang kita lihat bahwa EMA 20 udah di atas, harga udah di bawah, jadi sekarang kalau emas mau naik agak susah karena ditahan EMA 20 karena sudah di break ke bawah ya. Jadi emasnya ada potensi dia akan sebentar ke bawah dulu ya. Jadi sebelum ke bawah dia akan lolos dulu demand sini. Di sini ada demand 47 sampai 45, dan selanjutnya juga ada 42 juga 41. Di sini juga ada demand kecil ya. Jadi kalau di sini dia tidak bisa di lolos, dia bisa pullback lagi begini, naik. Nah, dia akan pullback naik gitu, koreksi aja, meskipun nggak gitu tinggi ataupun ini. Jadi banyak level yang untuk entry ya. Di sini 1 2 3 36 ya. Jadi kita tinggal dipilih, intinya harus timing yang tepat. Jadi pas dia turun dan timing yang mau koreksi itu akan dapat situ ya. Jadi semua ada banyak pilihan. Ini sudah pasti high risk ya, ini ya lumayan hampir beda jauh dengan high risk. Di sini ada medium risk. Kalau risknya berada di sini karena demand yang kedua lebih aman ya, karena ini satu, ini kedua. Jadi di sini kalau dia sentuh ada posisi bisa masuk untuk buy lagi. Apalagi di sini ada bottom ya, udah 1-2 kali ya, ini kalau turun lagi 3 kali. Tapi kalau untuk turun lebih dalam gitu, dalam masih belum, karena belum ada sentimen untuk dorong ke atas lagi. Apalagi sekarang kalau kita kombinasi dengan geopolitik, bahwa perang di sana ya masih belum mereda ya, selalu ada di bawah-bawah ke market, jadi agak susah ya. Walaupun suku bunga sudah dipastikan akan bertahan lama ya, tapi selalu dipermainkan geopolitik di situ, jadi selalu safe haven untuk emas ya. Ya, jadi kalau masih berharap bisa jadi buy ya, jadi di sini 36. Kalau mau aman bisa tunggu di sini ya, 36 jadi buy. Ya, jadi saya kasih tanda aja di sini, bisa cari kalau mau aman ataupun di sini untuk malam ini ya. Malam ini kan ada news jam 8.30 ada news ya di sini. Terus kalau kita lihat daily ini bahwa emas ini sudah 3 kali naik ya, dan ini pas penutupan dia kayak merah gitu. Apakah hanya sudah selesai untuk daily, waktunya dia mau ke bawah di situ ya. Di 4 jam juga sama, 4 jam sudah ada pola bearish engulfing kalau dia tutup jam 9. Kalau jam 9 dia tutup candle merah, artinya bahwa harga emas ini di candle H4 ini sudah ada pola bearish engulfing ya, jadi akan dia continue ya. Kalau continue dia akan turun, kalau continue dia naik dikit baru dia turun ya. Jadi kalau di H4 sudah lumayan, dia mau cari ke bawah ya. Jadi kalau berdasarkan H4 kita lihat EMA itu paling low itu di 41. Jadi 41 ada potensi, berarti di main kedua kecil itu ada potensi bisa masuk ya. Jadi kalau pas dia sentuh pas satu kalian boleh masuk, kalau udah biru ya bisa langsung TP di situ ya. Dan kalau soal kekuatan momentum ya, sekarang kan masih momentum buy, jadi turun masih terbatas, kecuali ada perubahan tren baru bisa ganti ya. Intinya H1 masih belum, juga ada kekuatan yang jaga di 2038 masih dijaga, jadi belum bisa turun dalam ya, yaitu masih terbatas. Oke, kalau mode ini atau sini tinggal dipilih aja ya. Jadi jangan masuk duluan, hati-hati.
karena ini udah lumayan, dia mau koreksi tapi nggak bisa gitu ya. Jadi ini kayak sebuah flag ya. Kalau ditarik apa flagnya ini selesai ya, nih naik tapi turun. Oke, selanjutnya bahas minyak ya. Oke, minyak setelah dia sentuh langsung dia naik tapi masih tetap terbatas ya. Kalau dilihat lagi masih belum ya, ada kekuatan untuk masuk ya, masih belum ada ya. Jadi masih sama kayak kemarin, kalau saya dia turun ke 71 atau di 70-an ini masih boleh masuk buy lagi ya. Sementara belum ada kekuatan dan masih ditahan EMA 50 sama EMA 20, jadi agak susah untuk naik tinggi karena nggak ada yang mendorong untuk naik ya. Jadi susah. Jadi masih ada tekanan seller, jadi jangan masuk dulu ya. Kecuali harganya ini kan low-nya di 71, kalau dia lebih low lagi ada potensi kalian bisa buy ya, karena low, anggap saja dia cari low di situ. Oke, selanjutnya untuk Nasdaq ya. Nasdaq saya sempat gak cek pula ya, Nasdaq. Oke, Nasdaq juga situ-situ aja dan juga nggak ada kondisi bisa dia mau ke atas ke bawah, lagi sideways juga ya. Untuk Bitcoin juga sama ya, ke kanan kan, entah apa yang mau ditunggu, hati-hati. Dia mereka lagi cari sentimen untuk mendorong ke atas atau ke bawah nih. Jadi untuk Bitcoinnya. Kalau dia daily, dia penutupannya juga lumayan ya, udah di break, cuma belum ada pola bullish engulfing ya, cuma nah ini masih terbatas lagi, masih butuh dorongan yang bisa untuk naik. Tapi kalau dipikir-pikir nggak ada event yang bisa membuat dia lebih naik tinggi, nggak ada lagi ya, karena eventnya udah selesai, apalagi yang harus dia mendorong. Kalau news ini apa ini, kalau kita bahas news ini, oke, kalau ini kita lihat bahwa tingkat indeks difusi berdasarkan super production di negara bagian New York ya, berarti ini besar nih. Kalau hasilnya dia di atas 00 menunjukkan kondisi membaik ya. Kalau dia di bawah menunjukkan kondisi memburuk ya. Berarti kalau seandainya dia hasilnya sekarang kan mereka lamarnya 4, minusnya 4,9, kalau di hasilnya 2, ini minus dari ini itu juga termasuk jelek, cuman masih ada kesempatan mendorong dolar naik setidaknya, cuma nggak kuat. Kalau dia 00 atau 01 berarti dolar bisa menguat, ekonominya makin kuat situ bagian New York sana. New York. Oke, kita kembali lagi. Kita bisa lihat ntar lagi. Ya, sentuh lagi, dorong lagi ya, sentuh dorong lagi. Jadi butuh waktu untuk mendorong ya, antara demand dia mau melewati atau supply. Pagi-pagi ya volumenya baru berapa, baru 2% ya minusnya aja, jadi 20 pip aja, 30 pip nggak terlalu besar ya. Oke, sampai di sana, semoga bermanfaat dan bye-bye.